Jangan keluar. Makassar sekarang lagi dalam zona merah gitu. Terus? Gitu aja. Nggak apa-apa dong. Kan saya di warkop samping, Ji. Bilang gak mau mati. It's glad to back in the news episode of Kongko Corner Happy Nongki karena yang nongki yang asik hanya di sini. Oke, Arvelia. Akhirnya kita kedatangan Arvelia nih. Kan Arvelia sekarang jadi influencer, businessman juga ya. Iya. Dengar-dengar udah 17.000 ya ini ya followernya ya. Wah, udah lumayan itu ya. Bagi influencer muda kayak Arvelia sih menurutku udah lumayan sih. Itu dari 0 sampai usaha segitu gimana tuh cara bangunnya tuh? Cara bangunnya? Kan dulu pasti sempat kepikiran, belum kepikiran situ. Belum kepikiran, tapi dari situ kan kita berkarya bagaimana caranya supaya menarik orang untuk ikut gitu. Jadi pelan-pelan ya. Iya. Kan soalnya sekarang kebanyakan yang mau instan ya. instan. Sedikit-sedikit langsung beli follower gitu. Beli akun. Berarti bener-bener dari nol ya. Iya, dari nol. Jadi kan kita ketemu terakhir. Pertama ketemu 2000 berapa sih? 17? 2016. 16 ya, iya. Kita ketemu, terus sempet kita diskusi masalah YouTube ya. Kalau yang masalah YouTube kayaknya 2017. Iya. Kebetulan saya nonton YouTube-nya Arvelia yang masalah traveling ya. Ya, traveling. Itu bahas apa sih sebenarnya yang di traveling YouTube-nya? Yang itu kayak kita mempromosikan tempat wisata yang orang lain belum tahu, apalagi khususnya di Makassar gitu. Makassar, Sulawesi juga ya. Sulawesi. Karena ada di Takalar juga ya. Iya, Takalar juga. Itu daerah apa sih itu? Daerah ya apa? Wisatanya, nama wisatanya. Wisata Pantai Tope Jawa. Oh, Tope Jawa. Jadi di situ foto-foto terus video-video di situ semua. Video. Keren banget sih karena sebelumnya udah nonton YouTube kan itu yang vlog juga itu. Kemarin itu di Bau-Bau itu vlogku, cuman 2017, 18 udah stop karena editingnya yang lama banget. Jadi orang sibuk. Jadi orang sibuk juga di kuliah ini kan, sibuk banget. Nih ngomong-ngomong nih Arvelia nih, kan sekarang udah lagi rame-ramenya nih wabah corona kan. Iya. Sebagai influencer atau sebagai businessman, pandangannya gimana nih? Pandangan saya tentang wabah virus corona ini cukup bahaya sekali karena penyebarannya itu luas, terus cepat, dan belum ada pengobatannya. Mungkin sudah ada, tapi daerah luar kayak di Cina atau mana, tapi belum menyebar luas sampai ke Indonesia begitu. Tapi itu kan ada isunya, ada obat yang dibeli Pak Presiden itu ya. Namanya chloroquine, ya nggak sih? Ya. Tapi sebenarnya obat yang itu yang katanya sebagai penyembuh corona, tapi ternyata dilihat-lihat bukan ya ternyata ya. Wah, berarti ini sebenarnya pemerintah kurang bijak juga sih kalau menurutku. Kalau menurut Arvelia gimana nih? Menurutku kurang bijak, tapi ada kebijakan-kebijakan lainnya kayak menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah begitu. Bener tuh. Tinggal di rumah kan sampai sekarang kita di rumah ini juga kepaksa ya kesini. Kebetulan kan diundang Arvelia, jadi waktu itu kita ngobrolnya di chat ya. Gimana nih biar masyarakat tahu, ini kan Arvelia sebagai influencer, biar masyarakat tahu tuh bahaya ya corona, pentingnya apa sebagai kepedulian kita untuk wabah ini gitu kan. Akhirnya Arvelia mau ya untuk kesini. Jadi benar-benar ini untuk sharing-sharing. Nah terus menurut Arvelia juga ini wabah apakah dampaknya begitu luar biasa kalau dalam ya mungkin dunia influencer ya atau bisnismen gitu gimana? Begitu dampaknya kepada saya sendiri dengan bisnisku itu ya cukup luar biasa sih, tapi dengan adanya ini tidak menutup kemungkinan kita berhenti di situ, tidak, kita tetap lanjutkan bisnisnya dengan cara menggunakan online gitu, lewat online. Jadi semuanya serba online ya? Iya, dulu yang ketemu online. Ngopi-ngopi gitu, sekarang online semua. Online. Tapi efektif nggak tuh untuk bisnisnya Arvelia? Kalau dibilang efektif, kalau jaringannya bagus. Kalau jaringannya bagus. Kalau jaringannya kurang bagus. Depend on jaringan ini. Kan sekarang ada aplikasi-aplikasi penunjang untuk berbisnis begitu. Apalagi produk kayak penghasilan yang didapat
semakin naik semakin naik. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Kan biasanya orang mikir aduh corona nih kayaknya bangkrut gitu kan. Enggak. Tapi ini malah naik ya? Iya. Itu gimana? Kenapa bisa ini? Kenapa? Karena produk-produk yang kita jual adalah produk-produk kesehatan khususnya untuk pencegahan gitu. Oh gitu. Herbal iya. ya. Bener. Oh jadi malah dalam kondisi ini bisnis yang Arvelia pegang ini malah dibutuhkan masyarakat ya? Iya, dibutuhkan masyarakat. Gitu. Terus dalam dunia influencer sendiri sempat ada mungkin ya, wah ini gimana nih Arvelia nih, kok nggak ada ngomong apapun tentang COVID-19 ataupun wah bagus nih Arvelia nih peduli sama COVID-19 atau gimana? Saya pribadi sih biasanya sharing-sharing ke teman-teman lewat DM gitu. Kalau ada di post bilang story gitu ya. Story. Kasih edukasi supaya teman-teman yang lain tidak apa namanya? Tidak cuek. Bukan sih, tidak menyerap ilmu yang hoax gitu. Bener harus diperang itu hoax ya. Banyak sekali kan sekarang yang hoax gitu. Oh jadi kontribusinya termasuk membenarkan yang menyalahkan yang hoax, membenarkan yang benar. Iya. Oh gitu. Jadi kalau ada berita hoax sebagai influencer langsung ini aja di-share kalau ini aja. Hoax ya. Oh gitu. Terus buat TikTok gitu juga kan banyak tuh influencer buat TikTok sekarang. Iya. Kalau saya pribadi belum ya? Belum. Oh belum, berarti nanti ada ya? Enggak. Oh enggak. Karena kalau dilihat sih kemarin ada temen bilang Cup, itu kalau mau viral sebenarnya bukan Instagram lagi. Emang apa kalau viral? TikTok Cup sekarang. Saya buat TikTok, waduh. Oke, terus sebagai influencer sendiri, kemarin kan sempat tuh ada statement dari salah satunya Dokter Tirta. Beliau itu dokter tapi influencer juga. Itu beliau kayak menghimbau sih untuk semua, bukan hanya influencer, tapi kayak orang-orang yang berpenghasilan, punya duit banyak, itu peduli gitu. Jangan cuma kita nyalahin masyarakat, sedangkan kita punya uang atau kita punya pengaruh tapi kita nggak peduli. Kira-kira Arvelia sependapat kah atau mungkin ada pendapat lain yang mau di-share? Saya sih sependapat sama itu yang Dokter Tirta tadi. Dokter Tirta. Sependapat. Karena gini, kalau kita sebagai influencer kan kita mempunyai banyak followers. Ya. Nah, di situ kita harus yang tadi saya bilang memberikan edukasi agar tetap di rumah, terus juga edukasi bahwa tidak usah menghindari berpergian kalau tidak penting gitu. Benar. Dan apalagi kan kalau virus corona itu kan virus kondrona. Nah, virus corona itu kan dia tidak ditahu yang mana terkena dan mana yang tidak terkena. Benar banget. Jadi kalau misalnya kita yang sehat saja, bukan berarti dia tidak membawa virus. Bisa saja dia membawa virus. Tapi tidak bergejala. Tidak bergejala. Itu yang malah jadi bahaya dan beresiko sekali ya. Dan juga kadang yang sakit dikira corona, padahal sebenarnya bukan sakit corona gitu. Oh gitu, bener sih. Karena dengar nih, saya baca beberapa artikel sih. Ini yang masuk Indonesia itu corona yang udah bermutasi. Jadi dia udah berevolusi sedemikian rupa sehingga dia berbeda dengan virus yang ada di Cina. Dia gitu. Jadi virus ini katanya sih udah generasi kelima yang masuk Indonesia. Jadi udah generasi 1 yang di Cina kan. 2, 3, 4, 5. Oh, jadi kita seniornya yang di Cina nih. Secara kasarnya gitu ya. Jadi menurut Arvelia nih kan tidak bergejala, terus masyarakat kayak cuek gitu. Mana nggak ada yang mati gitu misalnya ya, ada yang gitu, ataupun nggak batuk-batuk kok gitu. Gimana menurut Arvelia? Begini, kalau menurut saya kan meskipun tidak batuk-batuk, tapi kalau kita membawa virus dan terkena sama orang yang sistem imunnya kurang, otomatis akan berdampak bahaya sekali sama orang itu, apalagi orang-orang yang usianya lebih tua gitu. Arvelia kan kan itu, ini saya baru juga belajar sih branding diri ya. Branding diri Instagram terkhususnya tuh. Itu kan udah 17.000, lumayan sih menurutku. Dalam jangka waktu berapa
bulan itu bisa? Tahun. Oh, tahun ya? Iya. Karena kan itu followersnya dari YouTube. Oh gitu. Jadi YouTube diarahin ke Instagram. Gitu. Jadi viewer YouTube pernah naik sampai berapa? 2 juta gitu. Enggak sampai. Belum. Suatu saat. Ya, suatu saat. Oke. Jadi Arvelia nih kan banyak follower sebagai influencer gitu. Biasanya ngapain sih kalau influencer di rumah? Kalau misalnya sekarang kan lagi menyebar virus corona. Ya, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang bisnis jalan. Terus meeting lewat aplikasi. Kuliahnya juga online. Aktivitas-aktivitas produktif, bukan cuma rebahan gitu kan. Sekarang stay home, rebahan, bangun, makan. Ya. Harus produktif. Oh gitu ya. Jadi bener nih, wah ini Arvelia idaman banget ini kalau misalnya lengkap semua itu. Terus kalau misalnya ada teman-teman, aduh kan ini mumpung stay at home, rebahan dong gitu. Kira-kira ngapain kalau Arvelia? Ataupun ngapain sih buat di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kayak kan ada itu teman-teman ya, misalnya suka ke warkop, nongki-nongki lah. Jadi kayak dia itu nggak betah gitu, dia nggak betah kalau di rumah gitu. Nah, cara nasihatin orang ini gimana? Karena dia berkali-kali keluar, dia suka keluar terus, sedangkan orang-orang sudah kasih tahu, jangan keluar. Gitu. Pakai bahasa Arab, jangan kok keluar. Itu orang Makassar ya. Gimana dong cara nasihatin dia? Cara menasehati? Misal saya orang bandel nih keluar terus. Wah, ini gimana nih? Jangan ketawa dong. Misalnya saya orang bandel. Adeta, misalnya saya Adeta. Oke, nasihatin aja orang keluar yang bandel ini gimana? Cara nasihatin dia bilang jangan keluar. Makassar sekarang lagi dalam zona merah gitu. Terus? Nggak apa-apa dong. Kan saya di warkop samping Ji. Bilang kan mau mati. Oh mati. Langsung dibilang gitu ya, emang mau mati? Atau cari mati? Cari gitu mati. Ya? Bener sih, tapi orang Indonesia ya terusnya itu aja kayak contoh kecil rokok ya, rokok udah jelas-jelas tuh di situ poinnya dapat menyebabkan kematian beserta gambar-gambarnya, itu aja masih ada yang ngerokok ya. Pernah ngerokok? Enggak. Oh enggak. Tapi gimana tuh ya, kan itu contoh kecil lah orang Indonesia kan plus 62 udah dikasih tahu menyebabkan mati. Sama sih kayak corona menurutku, udah dikasih tahu ini akan menyebabkan mati, jangan keluar rumah. Malah keluar rumah. Cara nasihat kayak mandi. Atau mungkin dibalik ya. Jadi kayak ini kan logikanya gini, orang dikasih tahu jangan mati malah ngerokok. Ya. Mungkin kalau corona begini, kalau jangan di rumah dia malah keluar rumah. Awas corona, harus di luar biar mati gitu ya. Enggak sih, atau dibalik gitu tuh, atau gimana? Sebenarnya begini, kan itu mereka yang masih muda, karena mereka tahu bilang sistem imunnya masih kuat, mereka pede-pede aja bilang nggak bakal kena corona. Sistem imun saya masih kuat. Tapi sebenarnya kalau kita yang sebagai yang masih muda begini, yang kita tahu bilang sistem imun kita masih cukup kuat, jangan kita menjadi sumber penularan virus corona begitu. Mungkin saja kita tidak terkena, tapi kita bisa kasih kena orang-orang di rumah kita dari luar, terus bawa virus masuk ke rumah. Di rumah ada orang tua, salim, kena ke orang tua begitu virusnya. Dan orang tuanya ini sangat beresiko. Iya, sangat beresiko sekali. Apalagi menurut penelitian kan kematian tertinggi orang tua ya. Orang tua. Ya sih benar. Maksudnya dia harusnya yang suka keluar dia ngebayangin dong orang tuanya. Iya, orang tuanya. Jadi jangan dia egois kali ya dia. Harusnya dikasih tahu jangan egois. Ingat dong orang tuamu gitu ya. Bener banget. Nah terus kalau misalnya orang-orang ini tetap ngeyel gitu, jadi dia ternyata ada alasan, ya dia anggap dirinya alasan itu sangat mulia mungkin ya, sebagai tukang bakso, sebagai ojol gitu, sebagai apapun itu yang beliau alasannya, kalau nggak ada ini siapa yang hidupin keluarga gitu. Kalau ini kira-kira nasihatnya penting ke mereka atau ke orang yang mampu untuk menghidupi mereka? Kira-kira menurut Arvelia gimana? Menurut
kalau misalnya urusan kerja kayak tukang bakso gitu deh. Gimana nih? Atau Arvelia mikirnya gini, kan sebenarnya banyak orang mampu di sekitar kita. Tapi pertanyaannya kemana mereka gitu? Ya kan, kemana mereka? Sedangkan tetangga kita butuh. Misalnya tetangga kita tahu, tetanggaku ojol atau tetanggaku tukang bakso. Saya punya uang berlebih gitu. Kalau menurutku harusnya orang-orang yang sudah punya penghasilan lebih itu peduli dong dengan tetangganya gitu, nggak? Bener nggak sih kalau harusnya gitu? Betul sih. Ya kan? Karena daripada mereka keluar terus jadi bawa penyakit, penularannya semakin parah. Jadi mending kita saling membantu satu sama lainnya, minimal menyumbangkan yang lebih dari kita begitu. Karena logikanya aja, kalau misalnya yang punya ini nggak peduli, tetangganya misalnya tukang bakso gitu kan, dia nggak peduli, dia akan men-save dirinya sendiri, tapi tetangganya kena, ya ujung-ujungnya dia kena juga. Seharusnya dia berpikir membantu ya, membantu, bener-bener. Terus kalau Arvelia pernah nggak sih kayak Arvelia mikir, ini orang punya duit banyak, tapi kok nggak bantu gitu? Harusnya gimana gitu menurut Arvelia? Menurutku yang punya uang banyak itu atau rezeki lebih, ya kita berbagilah. Untuk itu ya, untuk yang ya minimal makannya bisa makan di rumah gitu, nggak usah kerja lagi. Tapi kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol sama orang, jadi sama kemarin ada dokter yang kebetulan podcast juga di sini, itu keren pembahasannya. Dia bilang ada di Bekasi itu sampai di desa, sebuah desa atau sebuah komplek kalau nggak salah, itu mereka kompak untuk yang ODP atau yang sudah positif ataupun apa, itu semua warga di situ berkewajiban membantu memenuhi kebutuhannya agar dia nggak keluar rumah gitu. Itu keren kan?